BTTH Kaisar Api, episode 325. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kekuatan menelan itu misterius dan tak terduga. Konon, penguasa pemakan jiwa mengandalkan kekuatan misterius ini untuk menyatukan domain pemakan jiwa. Dan nama dewa pemakan jiwa, bahkan di kalangan ras jahat di luar wilayah itu, tersohor bukan karena hal lain, melainkan hanya karena kekuatan melahapnya. Kekuatan melahap ini, belum lagi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Belaka, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Sejati di antara klan jahat ekstrateritorial, mungkin sangat sulit, karena tidak ada pembangkit tenaga listrik yang dapat memecahkan kekuatan melahap yang aneh ini, dan dengan kekuatan melahap, penguasa pemakan jiwa dapat melahap semua hal untuk kepentingannya sendiri, dan berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Sialan, melihat Ratu Iblis racun yang mundur di langit, racun bumi hanya ingin menangkap Xiao Yan dan menggunakannya untuk mengancam pemakan jiwa, tetapi kekuatan melahap di sekitarnya terlalu kuat untuk melindunginya. Terlalu tirani, jadi aku hanya bisa menyerah. Menyerahlah. Melihat permaisuri iblis kuil racun yang terus mundur, sosok wanita manusia dari permaisuri iblis kuil racun juga perlahan menghilang, seolah-olah akan jatuh, kata sang pemakan jiwa. Haha, penjara penekan iblis ini lumayan, tapi sayang sekali. Menghadapi kekuatan menelan tirani dari Soul Eater, permaisuri iblis pelindung beracun menatap Soul Eater sambil tersenyum dan berkata, "Apa-apaan ini, permaisuri iblis dari kuil racun?" Sesaat kemudian, saat suara Ratu Iblis kuil racun jatuh, energi di seluruh penjara penekan iblis tiba-tiba menjadi ganas, dan seolah-olah ada aliran yang datang dari jurang. Napas seperti iblis yang keluar dengan cepat mengalir keluar dari kedalaman penjara penekan iblis. Kekuatan ini diubah oleh beberapa makhluk jahat yang kuat. Napas-napas ini berubah menjadi sinar energi merah tua, yang muncul dari kedalaman penjara penindasan iblis dalam sekejap, lalu tiba-tiba mengalir ke tubuh permaisuri iblis racun Dao. Namun, napas-napas itu, yang terlemah, sebenarnya berada di tingkat kesempurnaan Dosian bintang 3. Bahkan jumlah napas abadi pertempuran bintang 4 pun cukup banyak. Si kecil, kali ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan-kekuatan tingkat kaisar dari klan jahat ekstrateritorial, untuk membuka jalan bagi masa depanmu. Sang penguasa pemakan jiwa mengangkat kepalanya dan menatap iblis beracun itu dengan ekspresi kosong. Jurus terakhir tampaknya sengaja memaksa Ratu Iblis kawat gigi beracun untuk menggunakan jurus terkuat ini. Dengan kegilaan permaisuri iblis beracun, seluruh penjara penekan iblis tiba-tiba dipenuhi aura jahat, dan sinar energi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, aura permaisuri iblis beracun juga terlihat dengan mata telanjang. Memanjat. Awalnya, kekuatan permaisuri iblis racun yang baru saja merusak segel itu hanya berada pada tahap awal petarung abadi bintang 6, tetapi dengan masuknya aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di penjara penindasan iblis, aura itu benar-benar meroket dalam sekejap. Tahap tengah Six Star Fighting Immortals. Nanti, Six Star Fighting Immortal telah rampung. Master Soul Eater, dalam pertempuran hari ini, gengsimu benar-benar membuktikan bahwa kau adalah musuh bebuyutan ras alien kita. Aku sungguh tak bisa mengalahkanmu. Tapi permaisuri ini ingin pergi, tapi tak seorang pun pernah menghentikanku. Kekuatannya langsung melonjak hingga mencapai tingkat Dosian bintang 6, dan permaisuri iblis Brahma racun memancarkan aura biru kehijauan yang luar biasa menyilaukan, bahkan pupil matanya pun memancarkan racun yang mematikan. Bahkan dengan perlindungan kekuatan melahap pemakan jiwa, Xiao Yan merasakan geli di kulit kepalanya saat ini. Aura beracun yang terkandung dalam tubuh permaisuri iblis Doxian bintang 6 ini, dengan kekuatan sempurna, mungkin bisa dengan mudah membunuh dirinya sendiri. Fighting Immortal bintang 6 baru sempurna jika kau hanya punya sedikit kekuatan. Aku khawatir kau masih belum bisa bangkit dari keterpurukanmu hari ini. Sang penguasa Soul Eater tersenyum, matanya melotot, seolah sedang menatap semut. Hahaha, korbankan untuk kejahatan. Dalam sekejap, tubuh wanita manusia permaisuri iblis beracun tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan sesosok raksasa yang terbungkus cahaya biru kehijauan meledak. Makhluk seperti itu,
bahkan dalam pengalaman Xiao Yan, belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuh permaisuri iblis beracun sebenarnya adalah monster berkepala manusia dan bertubuh binatang buas. Kepala manusia, tubuh bagian atas memiliki fitur wajah bersudut yang sama seperti manusia, tetapi tubuh bagian bawah memiliki sisik dan tentakel jahat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi penampilan spesifiknya terhalang oleh cahaya hijau, dan Xiao Yan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat yang sama, di telapak tangan permaisuri iblis kuil racun, aura jahat yang tak tertandingi masih menyelimuti, dan sebuah titik cahaya perak kecil perlahan muncul. Namun, keseluruhannya membentuk lingkaran, seperti perisai jahat, yaitu peralatan jahat. Pupil mata Xiao Yan mengecil, seolah melihat sesuatu yang membuatnya takut. Yang disebut alat jahat itu adalah harta karun yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kuat di antara suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Peralatan jahat adalah produk jahat yang telah disuntik dengan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya dan dicampur dengan nyawa dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap peralatan jahat memiliki kekuatan yang sangat tirani. Dan ada banyak jenis alat jahat, mungkin senjata, mungkin barang pribadi, tetapi tidak ada keraguan tentang energi menyilaukan yang terkandung di dalamnya. Alat-alat jahat itu dikendalikan oleh kekuatan suku-suku jahat di luar dunia. Menurut statistik para ahli di dunia, ada 77 jenis alat jahat, dan bahkan alat-alat jahat peringkat teratas pun sama kuatnya dengan alat-alat suci di dunia. Ya, melihat alat jahat itu muncul di tangan permaisuri iblis beracun, hati Xiao Yan mencelos, dan ia teringat apa yang dikatakan gurunya, sang pemakan jiwa, kepadanya sebelumnya. Pria di istana jiwa itu seharusnya menjadi alat jahat di tangan permaisuri iblis beracun, tapi aku tidak tahu peringkat alat jahat ini dan kekuatannya seperti apa. Xiao Yan selesai berbicara, tetapi juga merendahkan suaranya dan perlahan menatap langit. Pertarungan para ahli tingkat atas. Apakah kau akhirnya bersedia menggunakan alat jahat itu? Melihat permaisuri iblis dari Poison Brak tidak menahan diri, dia langsung meremas alat jahat itu di tangannya, dan si pemakan jiwa langsung tertawa. Boom! Tanpa terlalu memperhatikan sang pemakan jiwa, permaisuri iblis dosa tiba-tiba mengeluarkan energi iblis yang mengerikan dari tubuhnya, lalu tiba-tiba diserap oleh alat jahat di tangannya. Seperlima ruang penjara tertutup sepenuhnya. Di atas tudung ajaib, cahaya hijau bagaikan racun paling mematikan. Ia berubah menjadi pola aneh, yang sepenuhnya membuka jalan bagi tudung ajaib, sehingga kekuatan tudung ajaib membawanya ke tingkat berikutnya. Seketika, di balik tudung iblis hijau, energi iblis hijau yang tak terbatas tiba-tiba muncul. Energi iblis itu bagaikan lautan iblis yang lengket. Mereka baru saja muncul, dan napas yang tak terhitung jumlahnya di penjara iblis kota ini langsung memuja mereka. Bahkan beberapa ahli yang telah jatuh ke penjara penekan iblis juga meratap. Jelas, serangan yang terkandung dalam tudung sihir tingkat ini jauh melampaui kemampuan ahli biasa. Cek-cek, ternyata senjata jahat di tanganmu adalah lonceng racun jahat peringkat ke-57. Melihat tudung iblis yang tingginya hampir 1000 kaki, sang pemakan jiwa tiba-tiba memancarkan sedikit kekhawatiran di hatinya. Kekuatannya sendiri, karena kerusakan jiwa, hanya mampu melawan beberapa petarung abadi bintang 6. Kekuatan menghancurkan langit hanyalah level awal dari petarung abadi bintang 7. Serangan permaisuri iblis beracun di level ini sudah mencapai puncak petarung abadi bintang 6 yang lengkap. Membunuhnya bukanlah hal yang sulit baginya, tetapi pelindung tangan racun bumi sedang mengincarnya, dan ia harus mengerahkan sedikit kekuatan untuk melindungi Xiao Yan. Saat ini, sang pemakan jiwa akhirnya memancarkan sedikit kesungguhan di hatinya. Bukan untuk alasan lain, karena jam racun iblis peringkat 57 ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Dengan dirinya yang sekarang, saya khawatir akan butuh waktu untuk memecahkannya. Susu, manusia yang rendah hati, lain kali kita bertemu lagi, para pusat kekuatan klan jahat di luar wilayah kita. Kalian pasti akan turun dari wilayah pemakan jiwa kalian dan menanggung malu hari ini. Dengan tudung iblis yang begitu menyilaukan, aura permaisuri iblis kuil racun tiba-tiba memudar. Saat turun, seolah-olah tudung sihir ini telah mengambil semua sihirnya. Didusa, ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, tubuh ratu iblis beracun itu kembali menjadi seorang wanita manusia, lalu dia mengambil rem beracun itu, dan berbalik menuju kehampaan yang hancur di suatu tempat di penjara penindasan iblis. Di sana,
ada jalan menuju dunia luar penjara penindas iblis. Tuan, melihat ini, Xiaoyan buru-buru berteriak dalam hati, karena aura jahat di dalam tudung sihir, bagaikan lautan sihir, ternyata sedang mengaum langsung ke arah penguasa pemakan jiwa. Fluktuasi tingkat itu membuat Xiaoyan cukup khawatir dengan situasi penguasa pemakan jiwa. Begitu suara Xiaoyan jatuh, dua api suci di tubuhnya, disertai kekuatan benih surgawi agung, langsung muncul, mencoba membantu penguasa pemakan jiwa. Sialan, jimat pemakan jiwa tidak ada, kalau tidak, orang ini tidak akan bisa lolos dari 3 jurusku. Kali ini, benar-benar salah perhitungan. Melihat kedua ratu iblis yang hendak terbang, Zaidu melirik tak berdaya ke arah tudung iblis setinggi 1000 kaki. Sang pemakan jiwa hanya bisa fokus padanya. Mengenai racun, permaisuri iblis, aku khawatir, hanya bisa membiarkannya lolos. Lagi pula, kekuatan pertahanan yang terkandung dalam lonceng beracun iblis ini dan serangan hebat di sekelilingnya, jika dibiarkan begitu saja, aku khawatir penjara penekan iblis akan menjadi neraka sungguhan. Pada saat itu, situasi mereka juga akan menjadi sangat buruk. Terlebih lagi, tudung iblis ini cukup untuk menahannya sejenak. Setelah menambahkan iblis beracun, ia dapat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahannya, menggabungkan serangan dan pertahanan. Pertarungan ini sungguh sesuatu yang tidak diduga oleh Soul Eater. Kekuatan melahap, pemakan jiwa. Tanpa ragu, telapak tangan dewa pemakan jiwa perlahan menyentuh garis misterius di antara kedua alisnya, dan tiba-tiba kekuatan melahap yang lebih dahsyat muncul. Tak terlihat adalah sebagian kekuatan yang tersisa di tubuh utama Soul Eater dalam jimat Soul Eater. Dalam sekejap, dengan kekuatan jimat pemakan jiwa yang disuntikkan, lingkaran garis hitam di tubuh penguasa pemakan jiwa perlahan menggeliat seperti ulat sutra, dan kemudian berubah menjadi riak energi hitam, yang tiba-tiba menghantam tudung ajaib. Boom! Riak energi yang luar biasa meledak dari tudung sihir dalam sekejap, dan tudung sihir yang tampaknya tak terhancurkan itu, setelah disentuh oleh garis-garis hitam, berubah menjadi seperti es tipis yang bertemu api. Tudung itu mencair dengan cepat, dan setelah beberapa tarikan napas, tudung itu benar-benar retak oleh penguasa pemakan jiwa. Bas! Dengan pukulan dahsyat dari penguasa pemakan jiwa, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh penjara penindasan iblis lenyap di bawah pukulan ini. Ratu Iblis Poisonsa, mau kemana kau? Tepat setelah membuka tudung iblisnya, tubuh Soul Eater menggeliat, dan ia tak peduli dengan rasa lemah yang memancar dari tubuhnya. Ia berlari ke arah Ratu Iblis Poisonsa, bagaikan hantu. Tempat itu melesat pergi. Tidak bagus. Ratuku, pergilah. Permaisuri Iblis Dusa dan Dusa hendak melangkah ke lorong ruang angkasa untuk melarikan diri dari penjara penindas iblis, tetapi mereka tidak menyangka tudung sihir itu hanya akan menghentikan pemakan jiwa untuk beberapa tarikan napas. Tudung itu hancur total. Sabu-sabu. Tak lama kemudian, kekuatan melahap yang luar biasa dahsyat memenuhi telapak tangan dewa pemakan jiwa, lalu menyerang ruang tempat kedua permaisuri iblis kuil racun berada dengan satu telapak tangan. Jarak yang begitu jauh tentu saja tidak dapat menghentikan mereka untuk melarikan diri. Puff! Tepat ketika kekuatan melahap yang menyilaukan hendak mengenai permaisuri iblis beracun, pelindung beracun bumi mendorong dengan kedua tangan, dan tubuh iblis beracun itu langsung terhuyung menjauh dari serangan kekuatan melahap tersebut. Kekuatan melahap itu justru menyapu langsung ke tubuh Didusa. Ratuku, cepatlah! Didusa terkena kekuatan melahap yang begitu dahsyat, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi ilusi, dan terdengar suara kesakitan. Namun, dengan sisa kekuatan terakhirnya, Ratu Iblis Poisonsa terlempar sepenuhnya ke dalam lorong ruang angkasa. Kali ini benar-benar ceroboh, masih agak kurang. Melihat permaisuri iblis beracun berhasil melarikan diri dari sini, pemakan jiwa juga tahu bahwa kali ini, pemberantasan permaisuri iblis beracun mungkin gagal. Boom! Setelah beberapa tarikan napas, tubuh kuil beracun itu tiba-tiba dimakan oleh kekuatan melahap Soul Eater, dan kekuatan Soul Eater pun pulih banyak. Berapa poinnya? Setelah beberapa saat, Master Pemakan Jiwa bertanya kepada Xiao Yan. Jelas, setelah membunuh 2 racun di Tiandi, poinnya seharusnya hampir sama. 9.000. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, lalu tersadar dan berkata, jelas serangan level Soul Eater tadi membuat Xiao Yan sangat terkejut. Karena permaisuri iblis kuil racun telah melarikan diri, maka hal-hal jahat yang ada di penjara penindas iblis ini tidak berguna. Lebih baik mengubahnya menjadi poin,
yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik untuk dunia. Begitu suara itu jatuh, penguasa pemakan jiwa segera. Dengan lambaian tangannya yang besar, kekuatan penghisap tak terlihat muncul, melahap aura jahat yang tersisa di penjara penindas iblis. 8.100, 9.800, 11.000. Setelah beberapa saat, poin di tangan Xiaoyan akhirnya menembus angka 10.000, dan penjara penindasan iblis ini begitu dimanipulasi oleh penguasa pemakan jiwa sehingga hanya ada sedikit aura jahat dan benda jahat di dalamnya. Kali ini memang salah perhitungan, tapi lupakan saja. Lain kali kita bertemu lagi, akan mudah untuk membunuhnya. Ingat, jangan ceritakan alat-alat jahat kepada siapapun. Lagi pula, alat-alat jahat itu jahat, tapi harta karun tidak pernah jahat, semuanya tergantung pada apakah hati pemiliknya baik atau tidak. Soal pertukaran menelan peradangan dan pemurnian pil tingkat abadi, aku berencana meninggalkan penjara penekan iblis. Lagi pula, tak ada gunanya tinggal di sini. Ada seseorang di sini, ingat untuk tidak membocorkan berita. Tak lama kemudian, tubuh Soul Eater berkelebat, dan kekuatan sekuat Seven Star Fighting Immortal setengah langkah pun lenyap seketika, dan di penjara penindas iblis, ketenangan yang langka kembali. Hanya saja, di balik ketenangan ini, tak ada aura jahat, hanya ruang yang redup. Puff! Dengan suara keras, Xiaoyan menembak langsung, menyebabkan beberapa luka yang cukup kentara di tubuhnya, lalu membalas tembakannya langsung ke tanah. Berderit, setelah beberapa saat, klon energi perlahan muncul di ruang ini. Aura permaisuri iblis belenggu beracun, seperti yang diduga, sudah hilang. Sepertinya, seperti yang dikatakan penguasa alam, ada bencana dalam serangan itu. Lupakan saja, lebih baik aku kembali dan bertemu kembali dengan pemilik desa dulu, agar orang-orang kuat di desa bisa datang untuk membersihkan penjara penindas iblis. Pengalaman penjara penindasan iblis seharusnya sudah berakhir. Klon energi perlahan muncul, orang ini adalah penjaga Pluto Surgawi, Zuomu. Tuan, tepat saat klon energi itu hendak pergi, sebuah suara lemah terdengar dari tanah. Xiaoyan langsung koma setelah selesai berbicara. Bagaimana mungkin orang ini bisa selamat di tangan permaisuri iblis beracun? Sungguh luar biasa. Setelah klon energi Zuomu selesai berbicara, ia membawa Xiaoyan dan meninggalkan penjara penindasan iblis. Sampai saat ini, kompetisi di kota penjara iblis telah berakhir sepenuhnya. Kali ini, kompetisi penjara penindas iblis dikatakan sebagai poin pada saat ini, tetapi sebenarnya, saya khawatir itu adalah kontes antara pusat kekuatan 4 benua, masyarakat jiwa tersembunyi, dan istana jiwa untuk melindungi penjara penindas iblis. Namun, dalam kontes ini, pada akhirnya, kemenangan bergantung pada kekuatan-kekuatan dari 4 benua. Sayang sekali para master setingkat pemakan jiwa semuanya ditawan oleh permaisuri iblis beracun. Sedangkan bagi kekuatan-kekuatan dari istana jiwa dan masyarakat jiwa tersembunyi, ini adalah kerugian besar. Brengsek, aura di kedalaman penjara penindasan iblis semakin jahat, apakah ada yang salah dengan Xiaoyan? Kota Sifang di luar Tianming Mountain Villa, kediaman para ahli di Dongzhou, saat ini sekelompok murid luar biasa juga berkumpul bersama, di mana Du Qifei gelisah dan berjalan bolak-balik. Tercengang, Duo Tianhong, yang duduk di tempat pertama, hanya ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kak Qifei, jangan khawatir, kakak tertuaku baik-baik saja. Melihat ini, Xiao Gui pun ikut berbicara perlahan. Mengikuti suara Xiao Gui, kerumunan perlahan menjadi sunyi. Menabrak, apa yang terjadi? Tak lama kemudian, batu penekan sihir di tangan Xiao Gui tiba-tiba meledak menjadi gelombang yang menyilaukan, membuat semua orang bertanya-tanya. Ini, daftar peringkat. Muge melirik dan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tunggu, lihat. Melihat nama 10 orang yang terpampang di udara, nama dan poin Xiaoyan melonjak dari 5.000 menjadi 11.000. Kakak Xiaoyan benar-benar baik-baik saja. Melihat adegan dramatis ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan ini benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar, lampunya terlalu menyilaukan di mana-mana. Duo Tianhong tersenyum perlahan ketika melihat ini. Dia tentu tahu betapa sulitnya mendapatkan poin. Di sisi lain, di dalam Tianming Villa, warga desa, aku kembali. Di halaman tempat Raja Dunia Bawah tinggal,
Zuomu perlahan muncul bersama Xiao Yan yang masih koma, dan tiba-tiba membuka mulutnya ke arah rumah bagian dalam. Siapa ini? Tak lama kemudian, terdengar suara terkejut dari dalam rumah. Orang ini adalah satu-satunya murid yang tersisa di penjara penindas iblis setelah permaisuri iblis dari kuil racun membuka segelnya. Konon, tujuannya adalah untuk menghancurkan sang ratu. Meskipun Zuomu tidak percaya, ia tetap membuka mulutnya. Feng, banyak murid baru saja meninggalkan penjara penindas iblis, dan mereka terus-menerus datang meminta bantuan. Anehnya, ketika mereka memasuki penjara penindas iblis, klon energi Zuomu banyak terblokir. Dan dalam hal apapun, Zuomu pasti tidak akan percaya bahwa seorang pria yang berada di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 3 benar-benar dapat bertahan hidup di tangan permaisuri iblis kuil racun tingkat Dewa Petarung Bintang 6. Batuk-batuk. Setelah beberapa saat, Xiao Yan terbatuk hebat, dan sudut matanya perlahan terbuka. "Di mana aku? Apakah aku mati?" Xiao Yan berkata lemah beberapa saat. Cit, saat Xiao Yan terbangun, pintu rumah tiba-tiba terbuka pelan, dan tubuh Pluto surgawi perlahan keluar. "Tuan," Zuomu tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan hormat ketika melihat Raja Pluto keluar. "Si kecil, ini bagian dalam Villa Tianming, dan akulah Raja Tianming." Pria yang mendekat perlahan membuka mulutnya dan menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Jelas bahwa di balik senyum ini tersembunyi kekuatan yang sangat besar, dan kekuatan itu sama tiraninya dengan kekuatan permaisuri iblis beracun. Setelah permaisuri iblis kuil racun menghancurkan segelnya, aura jahat di seluruh penjara penindasan iblis menjadi sangat terang. Bahkan aku pun tak mampu bertahan lama. Untungnya, perkumpulan jiwa tersembunyi dan pusat kekuatan istana jiwa melawan permaisuri iblis kuil racun. Aku cukup beruntung bisa membuat tuan ini datang." Xiao Yan mengenang perlahan. Hanya saja, Pluto surgawi di depannya ini cukup mengejutkan Xiao Yan, karena Pluto hari ini seusia dengannya, berwajah tampan, dan bertubuh kekar. Ia adalah pemuda yang tampan. Bagaimana mungkin pria sekuat itu? Ia adalah Pluto surgawi dengan kekuatan petarung abadi bintang 6, yang cukup mengejutkan Xiao Yan. Jadi begitulah. Begitu suara itu berakhir, Raja Pluto mengangguk perlahan. Bawa dia turun untuk beristirahat. Sebulan kemudian, aku akan secara pribadi membawa 10 besar kontes penjara penindasan iblis ini ke alam jiwali, kata Pluto surgawi Zaidu. Baik, begitu dia selesai berbicara, Zuomu perlahan membawa Xiao Yan turun untuk beristirahat. Orang ini memiliki fluktuasi api suci, dan saya selalu merasa pasti ada rahasia tentang orang ini. Dia benar-benar makhluk kecil yang menarik. Permaisuri iblis Poison Sa, kali ini membiarkanmu lolos adalah permainan. Kuharap kau bisa memberiku beberapa kejutan. Lagi pula, di keluarga kuil racunmu, kecuali permaisuri iblis kuil racunmu yang selamat, kuil racun ganda langit dan bumi serta para ahli lainnya telah musnah. Seorang ratu iblis kuil racun biasa tidak perlu ditakuti. Akan lebih baik lagi jika bisa mengarah ke pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik di atas alam jiwali bersusah payah mencari pembangkit tenaga listrik tingkat raja, tapi sayangnya, keberadaan pembangkit tenaga listrik tingkat ini terlalu langka. Dan sejak Perang Dunia sebelumnya, pembangkit tenaga listrik teratas dari ras jahat luar angkasa ini telah menghilang. Begitu suara itu jatuh, Pluto surgawi juga perlahan terdiam. Zuomu membawa Xiao Yan ke sebuah rumah yang agak sepi, dan segera mengerjakan hal-hal lain. Hanya Xiao Yan yang berdiri diam di dalam rumah. Crash! Zaidu mengeluarkan perisai jiwa, dan Xiao Yan langsung berbaring di tempat tidur dengan perasaan lega. Kekuatan Pluto memang bagus hari itu, tapi dia masih kalah dari permaisuri iblis dari kuil racun, dan alasan mengapa dia begitu muda mungkin ada hubungannya dengan teknik kultivasinya, kata sang pemakan jiwa. Sayang sekali permaisuri iblis Poison Sa lolos kali ini, kata Xiao Yan malas. Saya tidak berpikir sesederhana itu. Di Villa Gunung Tianming, meskipun hanya ada satu dosian bintang 6, Tianplu, ada banyak dosian bintang 5. Jika mereka berniat berjaga-jaga, bahkan jika Ratu Iblis Kuil Racun memiliki kemampuan untuk mencapai langit, saya khawatir mereka tidak akan bisa lolos. Itulah mengapa permaisuri iblis dari kuil racun bisa kabur begitu mudah. Aku khawatir itu rencana mereka. Lagi pula, dari awal hingga akhir, tak ada satupun orang kuat dari Villa Tianming yang bertindak. Ini tidak sesuai dengan sikap mereka.
Sang penguasa pemakan jiwa menganalisis. Benar sekali. Tapi orang-orang ini, kenapa mereka membiarkan permaisuri iblis kuil racun dari Fighting Immortal bintang 6 pergi? Tanya Xiaoyan segera setelah mendengar ini. Itu tidak diketahui. Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Pertama, sesuaikan napas Anda, lalu cobalah untuk mendapatkan pil obat dan teknik menelan peradangan dalam bulan ini. Ketika saatnya tiba, perjalanan ke alam jiwa Li pasti akan sangat menarik. Setelah Master Pemakan Jiwa selesai berbicara, ada sedikit semangat di hatinya. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya ia tiba di alam jiwa Li. Ya, Xiaoyan mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Di tempat lain, ruang sempit di Yin Huntian, ini adalah celah ruang yang rusak, dan pada saat ini, tubuh lemah permaisuri iblis kuil racun perlahan muncul di sini. Orang kuat dari Tianming Villa tiba-tiba. Anehnya mereka tidak mengikuti. Mata indah permaisuri iblis racun terus-menerus waspada terhadap bahaya yang mungkin muncul di celah-celah ruang ini, tetapi yang aneh adalah tidak ada orang kuat, yang membuatnya cukup gelisah. Lagi pula, dia dan orang kuat dari Tianming Mountain Villa telah bermain melawan satu sama lain ratusan kali, wajar untuk mengetahui kewaspadaan mereka. Lupakan saja, lebih baik kembali dulu. Meskipun aku lolos dari penjara penindas iblis kali ini, aku mengorbankan seluruh kekuatan klan Dusaku. Sungguh, tak berdaya, permaisuri iblis Dusa tidak ragu-ragu, dan kecepatannya meroket tepat menghadap celah ruang angkasa. Apakah itu permaisuri iblis dari kuil racun? Di sisi lain, di celah angkasa, seorang wanita yang dikelilingi lingkaran cahaya putih susu berbicara perlahan. Dalam suaranya, ada aura tirani yang membuat celah angkasa itu terasa tidak nyaman. Pusat kekuatan tingkat, raja dari ras jahat ekstrateritorial, iblis cahaya. Orang ini tidak pergi ke arah permaisuri iblis beracun, tetapi ke arah Li Hunyu. Di belakang mereka berdua, seorang lelaki kekar dengan aura mengerikan mengalihkan pandangannya dengan panas, menatap iblis cahaya yang baru saja menghilang di depannya dan meraung, itu benar-benar iblis cahaya. Kenapa aku merasakan napas yang familiar dari orang ini? Napas ini agak mirip dengan kekasih lama Kaisar Iblis, apakah ini ilusi? Lupakan saja, ayo kita pergi ke Li Hunyu untuk menemukan Xiao Yan dulu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia juga berjalan menuju Li Sol Realm. Dan lelaki ini, dari dunia iblis, datang ke dunia hantu sejauh ribuan mil untuk menemui Xiao Yan, penguasa dunia iblis Hei Salong Lang yang tengah menghancurkan segel Kaisar Iblis. Dengan berakhirnya penjara penindasan iblis, semua pembangkit tenaga listrik di 4 benua berpamitan satu demi satu. Kecuali 10 besar yang bertahan di sini, pembangkit tenaga listrik lainnya juga meninggalkan Villa Tianming satu demi satu dan kembali ke wilayah masing-masing. Adapun semua orang di Dongzhou, saat ini, kecuali Duki Fei, Xiao Gui, dan saudari-saudari keluarga Yu, yang lainnya juga dibawa kembali ke Dongzhou oleh Du Tianhong. Sedangkan saudari-saudari keluarga Yuan, mereka juga perlahan kembali ke klan mereka. Pintunya, tetapi Xiao Yan selalu tertutup, dan orang-orang ini akhirnya tidak mengucapkan selamat tinggal. 10 besar dalam kompetisi semuanya sedang mundur saat ini. Lagi pula, mereka telah mendapatkan banyak hal di penjara penekan iblis, jadi mereka harus disingkirkan. Tempat lain, tempat Xiao Yan tinggal. Dalam 5 hari, akhirnya aura di tubuhku stabil. Sepertinya kekuatanku saat ini juga telah mencapai titik jenuh tahap tengah 3 bintang pejuang abadi. Hanya masalah waktu sebelum menembus ke tahap selanjutnya. Xiao Yan perlahan membuka pupilnya dan berkata dengan penuh semangat. Perjalanan ke penjara penindasan iblis ini sepertinya sangat bermanfaat bagimu. Melihat Xiao Yan seperti ini, sang pemakan jiwa pun ikut tertawa. Ya, Xiao Yan mengangguk. Jelas, entah itu pengetahuannya tentang kekuatan pemakan jiwa, klan jahat, atau alat-alat jahat dari luar dunia, dia telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Pertama, tukarkan kembali teknik menelan api, itu hal yang bagus. Dengan benda ini, kemampuan perlindungan diri Anda juga akan meningkat, dan Anda akan lebih percaya diri untuk memasuki alam jiwa Li, kata Dewa Pemakan Jiwa dengan lega. Oke, Xiao Yan mengangguk perlahan, lalu mengeluarkan batu penekan sihir di tangannya. Boom, batu penekan sihir baru saja muncul, dan kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona mengalir ke dalamnya. Pada saat itu,
tubuh Xiaoyan memasuki ruang harta penekan sihir. Ada ruang kecil di atas batu penekan sihir, dan harta penekan sihir tersimpan di ruang kecil itu, dan tingkat pencapaian spasial ini mungkin merupakan sarana hebat untuk sistem ruang angkasa tertinggi yang sesungguhnya. Teknik menelan api. Kali ini, Xiaoyan baru saja memasuki ruang harta karun penekan sihir tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, ia tiba di luar kelompok cahaya teknik menelan api dan menatap kelompok cahaya itu dengan mata berapi-api. Gulungan-gulungan yang berdiri diam. Pada gulungan itu, seluruhnya terbungkus oleh pola-pola api yang tak terhitung jumlahnya, dan pola-pola api tersebut menguraikan suatu pola yang sangat misterius, yang membuat gulungan ini sangat misterius. Tukarkan teknik menelan api. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tanpa ragu-ragu, perlahan mengangkat telapak tangannya, dan segera memanggil kekosongan tak berujung di dalam harta karun penekan iblis. Anda membutuhkan 10.000 poin untuk ditukar dengan teknik menelan api. Anda sudah memiliki 11.000 poin sekarang, apakah Anda ingin mengonfirmasi penukaran? Tiba-tiba, sebuah suara agung dengan tekanan yang sangat tirani bergema di ruangan ini. Kombinasi sistem ruang angkasa dan sistem kekacauan benar-benar mengerikan. Mendengar suara tiba-tiba ini, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa ngeri di hatinya. Konfirmasikan pertukarannya, kata Xiaoyan dengan tenang. Gerak. Dengan suara berderak, poin Xiaoyan langsung berkurang 10.000, tetapi dengan berakhirnya pengurangan poin, kelompok cahaya terkurung yang terbungkus dalam seni menelan juga tiba-tiba menghilang, dan gulungan seni menelan tiba-tiba jatuh ke tangan Xiao. Tangannya meradang. Cepat, keluar dari sini. Tiba-tiba, suara Soul Eater yang tergesa-gesa terdengar. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan tiba-tiba meremas gulungan api menelan dengan telapak tangannya, lalu tiba-tiba melompat dan menghilang di sini dalam sekejap. Menabrak. Sial, sudah terlambat. Siapa sebenarnya yang menukar teknik menelan api? Ini salah satu dari sedikit harta karun di wilayah jiwa li kita. Aku benar-benar ingin melihat orang sungguhan. Xiaoyan menghilang begitu saja, dan di ruang tempat ia menghilang, seorang pria kuat perlahan muncul. Seluruh tubuh orang ini dihantui oleh aura hantu, tetapi aura ini sebenarnya lebih kuat dari aura permaisuri iblis beracun. Tuan, ada apa? Xiaoyan buru-buru bertanya setelah kembali ke rumahnya. Penukaran teknik api menelan pasti akan membuat manajemen senior domain jiwa li khawatir. Lagi pula, baik itu 10.000 poin maupun teknik api menelan, nilainya luar biasa. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja, kata Soul Eater. Ya. Langkah selanjutnya adalah berlatih teknik menelan api, memurnikan ramuan yang melahap api abadi, dan menuju alam jiwa li. Hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi serius, satu telapak tangannya menggenggam erat gulungan teknik menelan api, dan tangan lainnya tak kuasa menahan diri untuk perlahan menyentuh hati api suci di dadanya. Jangan khawatir, Acaccia Broken Heartitis bisa hidup dan mati, dan pasti akan berhasil. Seakan melihat kekhawatiran Xiaoyan, Soul Eater pun membujuknya. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan emosinya perlahan mereda. Setelah beberapa menit, suasana hati dan napas Xiaoyan berangsur-angsur tenang, jadi dia memfokuskan perhatiannya pada gulungan di tangannya. Gulungan itu hitam pekat, tetapi pada gulungan hitam pekat itu, suhu yang menyengat membuat Xiaoyan merasa berdebar-debar. Xiaoyan tahu bahwa teknik menelan ini jelas bukan keterampilan biasa. Gulungan itu bulat secara keseluruhan, dan di sisinya terdapat 3 karakter besar peradangan menelan. Wengom. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan Soul Eater saling berpandangan, lalu kekuatan jiwa yang menyilaukan perlahan-lahan disuntikkan ke dalam diri mereka. Seketika, gelombang panas menyebar dari gulungan itu seperti letusan gunung berapi, dan objek penyebaran itu ternyata adalah tubuh Xiaoyan. Menelan peradangan. Seni peri kelas menengah. Dengan api sebagai fondasinya, kekuatan api untuk meningkatkan kekuatan diri sendiri adalah harta karun klan kita. Di atas gulungan hitam pekat itu, sebuah suara Sansekerta perlahan terdengar. Dalam suara itu, sunyi. Mencapai titik ekstrim, tetapi membuat dunia takut padanya. Sepertinya orang ini seharusnya sudah tenang. Melihat Xiaoyan tiba-tiba terdiam, Soul Eater tidak bertindak gegabah, melainkan menunggu dengan tenang. Sungguh seni abadi yang tirani. Setelah beberapa tarikan napas, Xiaoyan tiba-tiba tersadar kembali, terengah-engah, dan bahkan semburan kegembiraan muncul dari pupil matanya. Jelas,
ia telah belajar banyak tentang situasi memasuki meditasi barusan. Rahasia tentang menelan. Bagaimana? Tanya Master Soul Eater dengan cepat. Lagi pula, ia baru mendengar tentang kekuatan teknik menelan api ini, dan belum sepenuhnya mencobanya, jadi ia sangat menantikannya. Tuan, nilai benda ini mungkin sama dengan Feng Jue. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berbicara dengan suara berapi-api di dalam hatinya. Jelas, kontak yang baru saja ia lakukan membuat Xiaoyan mengerti bahwa nilai teknik menelan ini mungkin merupakan hasil dari pengalamannya selama ini. Bayi paling tirani yang pernah kutemui, kecuali Feng Jue. Lalu, tanya sang pemakan jiwa dengan curiga. Menelan api terutama didasarkan pada api. Konon, menelan api yang berbeda dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat. Menelan 3 biji surgawi kecil dapat meningkatkan kekuatan seseorang, dan menelan 2 biji surgawi besar dapat meningkatkan 1 tingkat kekuatan. Xiaoyan berbicara perlahan. Di mana api suci? Sang pemakan jiwa tak dapat menahan diri untuk bertanya. Setiap kali kau menelan sepotong api suci, kau bisa meningkatkan kekuatanmu 1 tingkat. Lagi pula, sepertinya tidak ada batas atas. Tiba-tiba, suara Xiaoyan terdengar seperti guntur. Apa? Setiap kali kau menelan api suci, bisakah kau meningkatkan level kekuatanmu? Dalam sekejap, pupil mata Soul Eater mengecil, dan ia tak kuasa menahan diri untuk kehilangan suaranya. Ya, tapi teknik menelan api ini sepertinya ada batasnya. Teknik ini hanya bisa digunakan di bawah naungan Seven Star Fighting Immortals. Jika melebihi level ini, aku khawatir teknik ini tidak akan bisa digunakan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan juga merasa agak tak berdaya. Kelemahan ini, nilai teknik menelan api ini, mungkin suatu saat akan melampaui Feng Jue. 7 bintang melawan Dewa Abadi. Tapi itu sudah cukup. Kekuatanmu saat ini sudah berada di tahap tengah Dosian bintang 3, dan kau memiliki 2 api suci dan benih surgawi besar di tubuhmu. Setelah kau menggunakan teknik menelan untuk menelannya, kekuatanmu mungkin akan mendekati tahap awal Dosian bintang 4 dalam waktu singkat. Aku khawatir itu juga mencengangkan. Sang pemakan jiwa menyeringai ketika mendengar kata-kata itu. Baiklah, aku sudah hafal rute pelemparan teknik menelan api, dan teknik bertarung ini cukup sederhana. Sepertinya teknik ini khusus dibuat untuk para ahli api kita. Sepertinya akan ada kesempatan di masa depan untuk bergabung dengan klan menelan. Mari kita lihat apakah kita bisa menghilangkan kekurangan teknik menelan api. Xiaoyan juga berkata dengan puas, lagi pula, teknik menelan api cukup sederhana. Sekarang Xiaoyan, aku khawatir ketika dia bertemu Jenderal Darah Roh Bumi, dia akan bisa membunuhnya tanpa usaha apapun. Sayangnya, Jenderal Darah Roh Bumi juga dimakamkan di penjara penindasan iblis. Bagus sekali. Melihat kepercayaan diri yang tiba-tiba muncul di dahi Xiaoyan, Soul Eater pun tersenyum dan berkata, meskipun perjalanan ini telah melepaskan permaisuri iblis kuil racun, itu sudah merupakan panen yang baik. Kekuatan penguasa pemakan jiwa saat ini mungkin hampir mencapai level setengah langkah Dewa Petarung bintang 7. Kekuatan semacam ini, apalagi surga jiwa Yin, sudah mendekati puncak bahkan jika ia memasuki alam jiwali, tetapi tanpa jimat pemakan jiwa. Dengan keberadaan pemakan jiwa, kekuatan pemakan jiwa sangat berkurang. Selain itu, asal-usulnya sendiri terluka, sehingga kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Setelah bertarung dengan permaisuri iblis Dusa, ia menyerap napas jahat yang tak terhitung jumlahnya di penjara penindas iblis, dan luka-lukanya pun pulih pesat. Namun, karena takut ketahuan oleh para ahli dari Villa Tianming, pemakan jiwa tidak menggunakan lonceng sungai darah. Jika tidak, bahkan jika permaisuri iblis dari kuil racun memiliki 10 nyawa, ia tidak akan bisa lolos dari telapak tangan dewa pemakan jiwa. Lagi pula, Sue Heling adalah seorang prajurit jahat di dunia hantu. Setelah digunakan oleh dewa pemakan jiwa, kekuatan semacam itu akan dihukum oleh hantu dan dewa. Sekarang kamu sudah siap, langkah selanjutnya adalah membuat pil obat, kata Xiaoyan sedikit, cukup senang. Ayo kita lakukan saja. Lagi pula, butuh banyak waktu untuk menyempurnakan pil obat, kata Soul Eater sambil tersenyum. Ya, Xiaoyan mengangguk ringan, lalu memejamkan mata dan mengatur napasnya. Keluarlah. Begitu kata-kata itu terucap, tangan Xiaoyan, 3 ramuan obat, dan pil abadi tingkat 5 yang diperoleh dari makam Raja Surgawi, berdiri diam di kehampaan.
Api abadi bukanlah permainan anak-anak, dan pil es mendalam inilah yang melahapnya. Xiaoyan menatap pil muda tingkat 5 tingkat abadi yang agak sunyi di depannya, dan tak dapat menahan diri untuk berkata. Kalau bukan karena keberuntungan mendapatkan pil muda ini, aku khawatir aku tidak akan mampu memurnikan pil es mendalam sebelum memasuki alam jiwali. Tingkat apoteker Xiaoyan belum benar-benar mencapai tingkat kelima keabadian, sehingga ia belum berhasil memurnikan pil misterius es. Namun, ini juga merupakan efek misterius dari pil muda tingkat kelima keabadian, yang memungkinkan Xiaoyan memurnikan bahan obat menjadi mudah. Di antara pil-pil tersebut berhasil dimurnikan. Api. Tak lama kemudian, Xiaoyan tak ragu lagi. Telapak tangannya yang berkilau tiba-tiba terbalik, memancarkan jejak kekuatan api suci berwarna kaki dan cian. Saat ini, Xiaoyan tidak terlalu peduli, dan langsung menggunakan dua jenis api suci secara bersamaan. Lagi pula, ia ingin berhasil menyempurnakan pil obat tingkat abadi kelas 5 dalam waktu kurang dari sebulan, meskipun ia memiliki pil muda di tangannya. Tekanannya tidak kecil, jadi Xiaoyan hanya bisa mengambil risiko dan menggunakan dua api suci secara bersamaan. Crash! Kekuatan kedua api suci itu baru saja muncul, dan tiba-tiba mereka perlahan menyatu di bawah nyala api Xiaoyan yang berputar cepat. Setelah beberapa tarikan napas, api kaki dan cian menyatu menjadi satu, terlepas dari kekuatan atau nyala apinya. Kekuatan telah meningkat pesat, kau tinggallah bersamaku. Ia melirik pil muda tingkat 5 abadi yang berdiri diam di dalam botol giok. Xiaoyan tersenyum perlahan. Lagi pula, kecerdasan pil muda ini telah musnah, jadi aku tak perlu terlalu khawatir. Tugas paling mendesak sekarang adalah memurnikan 3 bahan obat paling kuat yang ada di dalam pil es mendalam menjadi pil muda. Hanya saja ketiga jenis bahan obat ini cukup sulit untuk dimurnikan. Bahkan jika Xiaoyan menggunakan 2 jenis api suci, akan membutuhkan banyak waktu. Kita tekan rumput jantung dulu. Melihat ketiga herba di depannya, Xiaoyan juga sedang mempersiapkan diri untuk yang mudah dan yang sulit, dan langsung mendapat ide. Weng Ham. Seluruh tubuh rumput penekan jantung itu berlengan tebal, rimpang dan daunnya yang kecil memancarkan efek misterius konsentrasi dan ketenangan. Bahkan daunnya pun memancarkan aroma yang menggoda. Di bawah aroma yang menyebar, napas Xiaoyan menjadi tenang. Benda ini benar-benar layak menjadi harta karun yang melahap api abadi. Melihat rumput penekan hati memiliki kekuatan obat yang begitu dahsyat, pupil mata Xiaoyan mengecil, lalu api yang menyilaukan langsung menyelimutinya dan mulai memurnikannya. 1 hari, 2 hari, 7 hari, waktu berlalu begitu cepat, dan 7 hari telah berlalu. Selama 7 hari itu, Xiaoyan tanpa lelah mengendalikan 2 api suci untuk melancarkan serangan dahsyat ke rumput penekan jantung. Untungnya, api suci itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dalam 7 hari, rumput penekan jantung yang kuat dan luar biasa itu menjadi sangat kuat. Ia juga meledak tiba-tiba dan berubah menjadi cairan obat berwarna hijau. Cairan obat itu mengandung efek menenangkan dan aroma menyegarkan, yang membuat orang merasa segar. Berikutnya adalah inti sihir tingkat Douxian Samsung. Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan perlahan menatap inti sihir yang tak bergerak ini. Aura keras yang terkandung dalam inti sihir itu cukup mengerikan, dan nilai benda ini cukup berharga. Ia diperdagangkan di tangan orang lain, bahkan Xiaoyan pun tak berdaya. Boom! Inti sihir itu menunjukkan warna hijau tua. Dengan terkikisnya api suci Xiaoyan, aura-aura ganas menyebar, tetapi tidak menyebar lama, dan itu ditularkan oleh api suci Xiaoyan. Kehampaan. Seiring berjalannya waktu, 10 hari berikutnya pun tiba. Selama 10 hari, inti sihir hijau tua ini selalu tak terhancurkan. Bahkan dengan bantuan 2 api suci, baru pada hari ke-6 muncul retakan kecil, sehingga berhasil dimurnikan dan dicairkan sepenuhnya. Isinya adalah tumpukan cairan yang bersinar hijau tua. Cairan itu dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat, tetapi diredam oleh api suci, jadi tidak ada masalah. Yang terakhir, Wanian Xuanbing. Melihat kedua ramuan itu telah dimurnikan sepenuhnya, ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius. Bahan-bahan terpenting untuk memurnikan Bing Xuan dan adalah rumput penekan jantung, inti iblis, dan Xuan Bing 10.000 tahun. 2 yang pertama sudah cukup baik, meskipun sulit, hanya masalah waktu ketika menghadapi api suci. Hanya saja bahan obat terakhir ini,
Bahkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius untuk sementara waktu. Xuan Bing sangat kuat dan tumbuh di tempat yang sangat dingin sepanjang tahun. Api biasa tidak berguna untuknya, bahkan api suci sekalipun, daya pemurniannya sangat berkurang, belum lagi Xuan Bing ini sudah berumur 10.000 tahun.